Menjadi seorang guru merupakan tugas yang mulia, di mana sebagai guru kita tidak hanya mengajar, tapi juga membimbing dan membentuk karakter siswa. Ketika saya ditempatkan di SMP Negeri 1 Payung, saya selalu berusaha dan berkomitmen untuk memberi yang terbaik. Saya juga berusaha untuk selalu mengevaluasi dan merefleksikan pembelajaran untuk terus berkembang, mengikuti pelatihan-pelatihan daring ataupun luring, dan juga mengikuti kegiatan yang mendukung peningkatan kompetensi saya sebagai guru. Pada pembelajaran prakarya, saya mendapati bahwa rendahnya minat belajar peserta didik dan juga kurangnya motivasi menyebabkan para peserta didik tidak antusias dalam mengerjakan asesmen. Rendahnya minat belajar prakarya juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti lingkungan belajar yang kurang mendukung, pembelajaran yang monoton, asesmen yang terlalu terpaku terhadap buku paket, dan terakhir, tidak memperhatikan kebutuhan peserta didik. Dari permasalahan tersebut, menjadi tantangan bagi saya untuk memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, menggunakan media pembelajaran yang inovatif, pembelajaran yang melibatkan murid, memberikan motivasi serta apresiasi yang konstruktif dalam mengerjakan asesmen prakarya. Dan hal tersebut menjadi pendorong bagi saya untuk melakukan praktik baik yang berjudul Inovasi Asesmen Prakarya, integrasi video tutorial dan kartu apresiasi untuk menumbuhkan kreativitas dan motivasi belajar. Untuk itu, saya melakukan aksi dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, merencanakan dan mempersiapkan pembelajaran dengan tahapan menganalisis kebutuhan peserta didik, melakukan perekaman video tutorial yang menarik, visual yang bagus, bahasa yang sederhana, dan langkah-langkah yang jelas. Kemudian, membuat kartu apresiasi, menyusun rencana asesmen dengan rubrik penilaian yang jelas untuk proses kreativitas dan hasil karya. Hari ini kita mau membuat lukisan dengan berbagai teknik dan aliran. Dalam dunia yang serba digital, kreativitas tidak boleh terhenti. Melalui video tutorial, pembelajaran prakarya jadi lebih interaktif, menumbuhkan kemandirian dan menjadikan siswa bukan hanya pembelajar tapi juga pencipta. Karena dari video lahir inspirasi, dari siswa lahir inovasi. Dari tampilan video tutorial, siswa menjadi paham tentang langkah-langkah pengerjaan suatu proyek, sehingga mereka menjadi lebih aktif. Peserta didik juga menunjukkan peningkatan dalam minat belajar. Siswa menjadi lebih percaya diri dan mampu menghasilkan karya yang lebih baik. Berkarya tidak hanya berhenti pada proses mencipta, tetapi meliputi penciptaan karya, menyempurnakan karya, mendapat masukan dari orang lain, dan memamerkannya. Kartu apresiasi adalah solusi yang baik. Kartu apresiasi antar siswa adalah media interaktif untuk siswa saling memberi umpan balik. Metode ini sangat efektif dalam meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa dalam pelajaran seni budaya dan prakarya. Halo teman-teman semua. Hai. Di sini saya akan memberikan mungkin sedikit pendapat untuk diri saya juga. Dan sebelumnya saya juga berterima kasih kepada teman yang sudah mengapresiasi saya. Terima kasih banyak karena dengan kata-kata itu saya semakin percaya bahwa saya juga bisa. Mungkin saya tadi awalnya juga sedikit insecure karena apa? Karena orang tua saya sendiri
tapi masih banyak kekurangannya. Dan juga mungkin saya mengerjakannya ini semalam. Jadi di situ juga saya belum terlalu paham bagaimana cara memegang kuas yang benar ataupun mengoleskan warna supaya lebih bagus warnanya. Mungkin itu sekian dari saya. Semangat untuk teman-teman semuanya untuk berkarya. Sekian dari saya. Pertama-tama saya berterima kasih kepada teman yang sudah memberi apresiasi kepada saya. Menurut saya sendiri gambaran saya ini serem. Menurut saya juga gimana ya? Kurang jelas diberi apresiasi gitu. Sekian dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan bercerita tentang karya saya sendiri. Ini saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena sudah memberikan semangat kepada saya. Sekian dari saya. Terbalik. Apa tadi mau di sana? Orang ini. Beda sang Sebagai seorang guru prakarya, saya menyadari bahwa pembelajaran prakarya bukan hanya tentang menghargai hasil, tetapi bagaimana cara berproses, bertumbuh, meningkatkan karakter yang positif, suportif, dan kreatif. Dan untuk itu, sebagai guru prakarya, saya selalu berkomitmen dan belajar untuk memperbaiki cara mengajar saya dan menciptakan lingkungan belajar yang berkesadaran, bermakna, dan juga menyenangkan. Terima kasih Pak Padi. Perkenalkan nama saya Pastor Ari Kedugan, saya dapat 91. Pembelajaran yang bersemayam judullah pembelajaran bermain sambil belajar, seperti Ibu FK, Ibu YS, dan Ibu LB. Ketika Ibu FK, kami menjawab pertanyaan, tetapi diacak melalui Instagram yang ada di bebek yang dari sungai dengan nomornya. Jadi siapa yang pilih, dia yang akan menjawab pertanyaan. Jadi dari saya, terima kasih. Selamat pagi, saya rekan sejawat dari Ibu Valentina. Sangat mengapresiasi inovasi pembelajaran yang dilakukan beliau di dalam kelas. Sehingga hasilnya menjadi pembelajaran yang lebih bermakna dan menarik minat bagi para siswa. Saya melihat sendiri beliau mengembangkan media-media pembelajarannya sehingga hasilnya peserta didik tumbuh semangat belajar yang baik dan mendapatkan hasil yang baik. Halo sobat-sobat dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, di sini nama saya Grace Natali Berubangun. Saya dari kelas 9. Di sini saya akan menceritakan tentang cara belajar yang dibawakan oleh Ibu FK. Ibu FK mengajarkan kami mata pelajaran prakarya dan seni budaya. Cara belajar yang dibawakan oleh Ibu FK tidak membuat kami bosan, malahan seru. Mengapa saya bilang begitu? Karena Ibu FK membawa pembelajaran dengan cara video tutorial dan games dan ice breaking. Dengan adanya video tutorial sehingga memudahkan kami dalam melakukan sebuah praktek atau membuat karya. Sehingga kami tidak terlalu terpatok ke buku dan tidak membosankan bagi murid-murid. Sekian dari saya, hanya ini yang bisa saya ceritakan. Terima kasih.